Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana keadaannya Bapak Ibu di rumah? Mudah-mudahan sehat selalu. Saya Yogi Pratama MPD dan saya akan menjadi tutor pada mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Bapak Ibu sekalian, sebelum menjelaskan mengenai konsep dasar model pembelajaran terpadu, saya akan menjelaskan dulu bagaimana sistem pembelajaran di UT. Nah, di UT itu berbeda dengan pembelajaran di kuliah atau di kampus, di mana di kampus itu lebih banyak transfer of knowledge dari dosen terhadap mahasiswa. Sementara kalau di UT itu lebih banyak mahasiswa belajar mandiri di rumah dengan menggunakan modul yang telah UT sediakan. Prinsip pembelajaran jarak jauh itu difasilitasi oleh media, yaitu medianya adalah modul yang telah UT persiapkan. Bapak Ibu sekalian, dalam pembelajaran jarak jauh ini atau tutorial web ini, Bapak Ibu disarankan untuk banyak membaca modul, karena membaca itu merupakan kunci keberhasilan dalam pembelajaran jarak jauh di UT ini. Untuk strategi pembelajaran terpadu di SD pada semester ini, Bapak Ibu akan dihadapkan pada 8 pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 itu kita akan membahas konsep-konsep yang ada dalam modul. Pertemuan 7 dan pertemuan 8 adalah praktik pembelajaran terpadu. Jadi Bapak Ibu harus siap dengan tugas-tugas yang saya akan berikan. Oke, untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai konsep dasar pembelajaran terpadu. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah Bapak Ibu mempelajari perkuliahan hari ini, Bapak Ibu akan mampu menjelaskan pengertian pembelajaran terpadu. Bapak Ibu juga akan mampu menjelaskan landasan pembelajaran terpadu, karakteristik pembelajaran terpadu, prinsip pembelajaran terpadu, dan manfaat pembelajaran terpadu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan mendiskusikan mengenai model-model pembelajaran terpadu dan model-model pembelajaran terpadu yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Saya harapkan Bapak Ibu untuk terlibat aktif dalam perkuliahan kali ini, karena keaktifan Bapak Ibu akan menjadi modal dasar untuk mengembangkan intelektualitas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tahukah Bapak Ibu pembelajaran terpadu? Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengajar, mungkin sudah menerapkan pembelajaran terpadu. Karena dalam konteks kurikulum 2013, pembelajaran terpadu merupakan hal yang integral dalam pembelajaran. Dan pasti Bapak Ibu laksanakan. Karena dalam kurikulum 2013 itu dilaksanakan menggunakan tematik. Sekarang apa itu pembelajaran terpadu? Pembelajaran terpadu merupakan suatu konsep atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam pemerolehan pengetahuan. Pendekatan pembelajaran terpadu ini lebih menekankan pada konsep-konsep menggunakan learning by doing. Artinya apa? Artinya peserta didik itu dilibatkan langsung dengan pembelajaran. Begitu. Adapun karakteristik pembelajaran terpadu, yang pertama adalah student center. Artinya subjek dari pembelajaran terpadu adalah siswa atau anak. Kalau konvensional pembelajaran itu subjeknya adalah guru. Guru menjadi pusat pembelajaran, di mana terus ada transfer of knowledge. Kemudian yang kedua, karakteristik pembelajaran terpadu adalah adanya direct experience. Artinya pengalaman langsung. Siswa terlibat langsung dalam permasalahan. Siswa terlibat langsung dalam fenomena yang disajikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara mata pelajaran, sehingga semuanya menjadi bersatu. Begitu. Yang selanjutnya adalah menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Jadi tidak hanya satu pelajaran saja, tapi berbagai mata pelajaran, konsep-konsepnya disajikan kemudian menjadi sebuah tema yang mempermudah siswa untuk belajar. Kemudian dalam pembelajaran terpadu ini bersifat luas atau fleksibel. Dan terakhir, hasil pembelajaran dari pembelajaran terpadu ini meningkatkan minat dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Nah, kemudian konsep dasar pembelajaran terpadu ini diinisiasi atau dilandasi oleh beberapa landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan psikologis, dan ketiga adalah landasan praktis. Dalam landasan filosofis menjadi landasan utama dalam merumuskan tujuan dan kompetensi serta isi materi pembelajaran terpadu. Kemudian landasan psikologis menyatakan bahwa isi atau materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa agar tingkat kelulusan dan kedalaman sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Artinya dalam perkembangan anak
itu anak memang melihat suatu fenomena itu secara luas atau secara komprehensif dan secara holistik, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi ketika anak itu di luar rumah atau di rumah, mereka itu berpikir secara menyeluruh ketika melihat permasalahan atau fenomena. Tetapi bahaya sekali jika pemikiran holistik tersebut dibawa ke sekolah, kemudian di sekolah itu justru ada parsialitas atau dipisah-pisah. Nah, hal tersebut akan menghambat perkembangan kognitif dari anak. Kemudian landasan praktis itu yaitu kondisi nyata harus mendapat perhatian dan pelaksanaan dari pembelajaran terpadu. Nah, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran terpadu yang pertama adalah tidak terlalu luas, sehingga dalam pembelajaran terpadu atau tema itu sebaiknya tidak terlalu luas kemana-mana, harus mengerucut, harus spesifik. Kemudian bermakna. Nah, dengan pembelajaran terpadu itu siswa diharapkan setelah pembelajaran itu memiliki makna yang baik. Selanjutnya sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, karena siswa itu dalam tingkat perkembangan kognitif operasional konkret, artinya segala sesuatu yang siswa dapatkan itu haruslah konkret, jangan abstrak. Nah, melalui pembelajaran terpadu ini sebisa mungkin materi-materi yang abstrak itu dikontekstualisasikan agar konkret, agar dapat diterima siswa, agar lebih bermakna, begitu. Kemudian apa sih manfaat pembelajaran terpadu? Manfaat pembelajaran terpadu yang pertama, terjadinya penghematan atau tumpang tindih materi, sehingga kan ada materi yang bisa dipelajari di IPA, di PS, di PKN. Dalam satu fenomena tersebut semuanya sudah bisa diajarkan dengan baik, dan ini juga sangat penting. Jadi ketika di lapangan atau di lingkungan masyarakat, siswa itu dalam memecahkan masalah tidak parsial. Nah, sekian Bapak Ibu penjelasan singkat mengenai model pembelajaran terpadu di SD. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menugaskan Bapak Ibu untuk mereview, mengkaji, dan kemudian membuat peta konsep dalam PowerPoint mengenai materi ragam model pembelajaran terpadu. Satu mahasiswa mengkaji satu ragam model pembelajaran terpadu. Saya akan tampilkan datanya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mereview dan mengkaji. Oke, Bapak Ibu telah selesai. Saya akan pilih 3 mahasiswa atas nama Ibu Siti, Ibu Rina, dan Bapak Asep. Silakan menjelaskan dalam bentuk PowerPoint. Oke, alhamdulillah terjadi diskusi yang sangat menarik. Saya aturkan terima kasih kepada para penyaji, juga para mahasiswa yang bertanya. Saya akan memberikan penguatan bahwasanya model-model pembelajaran terpadu yang cocok diterapkan di SD itu hanya 3. Ada Webbed, jaring laba-laba, ada Connected, model keterhubungan, dan ada model Integrated. Nah, model tersebut dianggap cocok dalam pembelajaran di sekolah dasar, begitu. Adapun yang sekarang digunakan di sekolah-sekolah atau kurikulum tematik itu menggunakan model Webbed atau jaring laba-laba. Bapak Ibu, sampai juga kita di akhir perkuliahan. Terima kasih atas atensi dan effort dari Bapak Ibu. Meskipun kita dalam keadaan virtual, tapi Bapak Ibu sudah menunjukkan semangat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah bahwasannya konsep pembelajaran terpadu penting diterapkan di sekolah dasar. Mengapa? Karena tahap perkembangan kognitif anak itu relevan dengan pembelajaran terpadu. Artinya anak biasa berpikir secara holistik, anak juga biasa berpikir dengan hal-hal yang konkret, tidak abstrak, dan anak juga terbiasa melaksanakan aktivitas secara langsung atau direct experience. Nah, hal-hal tersebut merupakan kunci kesuksesan pembelajaran di sekolah, yaitu menggunakan pembelajaran terpadu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan kesimpulan dari saya? Oke, terima kasih Ibu Siti telah menambahkan kesimpulan. Bapak Ibu, untuk pertemuan selanjutnya saya tugaskan Bapak Ibu untuk dibentuk kelompok. Nanti setiap kelompok membahas mengenai modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, dan modul 6. Untuk pertemuan berikutnya berarti modul 2. Gitu Bapak Ibu. Silakan, saya akan bagikan kelompok. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya tugaskan untuk mereview kembali modul 1 dan Bapak Ibu membaca modul 2, begitu.
Kemudian tugas terakhir ini ada tugas tutorial pertama, yaitu ada 2 pertanyaan saya akan tampilkan. Silakan Bapak Ibu buat analisis, jawab pertanyaan ini dengan baik, berikan analisis Bapak Ibu dan kontekstualisasikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Tugas dikumpulkan paling telat H-1. Alhamdulillah Bapak Ibu, pembelajaran telah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Bertemu lagi dengan saya minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.